Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Hai, di sini kembali lagi dengan saya Noviatul Munawaroh dari KKN IKDR 2020 kelompok 81. Pada kesempatan video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk berkeliling kebun loh. Kalian seneng nggak? Nah, di sini nanti aku akan berbagi juga informasi tentang penyerbukan pada tanaman loh. Nah, penasaran kan? Yuk ikuti terus dan simak video berikut ini. Penyerbukan merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik dengan tujuan menghasilkan buah yang bersifat baik dari dua varietas yang disebut dengan F1 hybrid. Nah, tahukah teman-teman kalau di sini itu penyerbukan dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Nah, contohnya ada bunga sepatu dan bunga paprika. Yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lainnya pada tumbuhan yang sama. Contohnya ada bunga labu dan bunga mentimun. Yang ketiga ada penyerbukan silang. Terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lainnya pada tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Nah, contohnya ada bunga jagung dan bunga pepaya. Yang terakhir ada penyerbukan bastar. Terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lainnya pada tumbuhan yang sejenis tetapi berbeda kelompok karakternya. Contoh, ada anggrek, apel, mangga, dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih kok tanaman tersebut itu bisa melakukan penyerbukan? Nah, secara umum itu penyerbukan tanaman ada yang alami dan ada yang buatan. Secara alami itu penyerbukannya dapat dilakukan dengan bantuan angin, serangga, dan air. Sedangkan secara buatannya itu dilakukan dengan bantuan manusia. Kali ini aku akan mencontohkan tanaman mentimun. Nah, si tanaman mentimun ini dia dapat melakukan dua penyerbukan, yaitu alami dan buatan. Penyerbukan yang alaminya ini dia dibantu oleh serangga dan yang buatannya dibantu oleh manusia. Nah, di sini kita praktekkan yang penyerbukan oleh bantuan manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui mana bunga yang jantan dari si mentimun dan mana bunga yang betinanya. Nah, ini adalah bunga jantan karena di belakang bunga tidak terdapat bakal buahnya. Selanjutnya, kita cari yang bunga betinanya. Nah, ini adalah contoh bunga betinanya. Di situ dapat dilihat bahwa di belakang bunga terdapat bakal buah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan proses polinasinya. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita memetik bunga jantan. Kita cari ya teman-teman. Kita cari, nah ini aku dapat. Kita petik. Nah, ini dia bunga jantannya. Setelah kita dapat bunga jantannya, lalu kita kupas bagian kelopaknya dan kita sisakan yang bagian menonjolnya saja. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan dan tempelkan ke bunga yang betinanya. Nempelkannya hati-hati ya teman-teman. Kalau sudah, tunggu perubahannya beberapa waktu ke depan. Nah teman-teman, ketika kita melakukan proses polinasi ini, kita juga harus memperhatikan ketersediaan bunga jantan dan bunga betinanya.
pada awal proses pertumbuhan itu biasanya yang muncul adalah bunga jantan. Setelah itu baru diikuti oleh bunga betina yang muncul pada fase generatif. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita melakukan polinasi ini? Nah, waktunya adalah sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi guys. Karena pada sekitar jam segini tuh bunga betinanya pada keadaan matang dan bagus sekali. Nah, itu tuh namanya bunga jantan. Tahu nggak? Enggak. Nah, itu. Kalau itu yang atasnya, lihat ah, pegang. Yang atasnya ini. Nah, itu bunga yang betina. Itu belakangnya ada bakal buah mentimunnya. Tahu kan? Tahu. Nah, kamu suka makan mentimun nggak? Suka. Suka. Nah, kamu bisa memetiknya. Bisa. Ayo kita cari. Bisa woi. Petik. Lihatin sini. Ya. Nah, itu adalah contoh hasil mentimun dari penyerbukan alami. Yang dari penyerbukan buatan kita masih menunggunya karena masih dalam proses penyerbukan. Nah, kalau memanen mentimun itu ada senggang waktunya loh teman-teman. Ketika sudah waktu panen itu ada senggang 1 hari, misalnya 1 hari panen, 1 hari enggak, seperti itu. Karena pasti kan pertumbuhannya berbeda-beda, jadi tuh menunggu yang siap untuk dipanen saja, seperti itu. Nah, itulah informasi yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini guys, semoga bermanfaat. Nah, perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pada keseharian kita itu ternyata berhubungan dengan pelajaran IPA yang ada di sekolahan. Jadi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman buat edukasi selama di rumah saja.